Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, soal asik berlatih halaman 243 sampai 244. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Soal asik berlatih. Kerjakan soal di bawah ini. Soal nomor 1. Berikut ini adalah daftar nilai ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Nah, ini sudah tersedia datanya ya. Pertanyaannya, tentukan nilai terendah dari daftar nilai di atas. Nah, adik-adik, untuk memudahkan di sini kakak buatkan tabelnya. Kita pindahkan data yang tersedia ke dalam tabel frekuensi. Nah, nilainya itu terdiri dari nilai 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Selanjutnya, kita hitung banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Kita mulai dari nilai 70. Yang mendapatkan nilai 70 yaitu hanya ada satu anak. Berarti banyak siswanya di sini 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 75 kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang mendapatkan nilai 80 kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 90. 1, 2. Ada 2. Dan yang mendapatkan nilai 95 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang menunjukkan daftar nilai ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5. Tabel ini akan memudahkan kita untuk menjawab soal-soal tersebut. Nah, kita ulang lagi pertanyaan A. Tentukan nilai terendah dari daftar nilai di atas. Nah, di sini nilai terendahnya adalah nilai 70. Pertanyaan B. Tentukan nilai tertinggi dari daftar nilai di atas. Nilai tertingginya adalah 95. Pertanyaan C. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai terendah. Tadi yang nilai terendah itu nilai 70 sebanyak 1 siswa. Jadi yang mendapat nilai terendah ada 1 siswa. Pertanyaan D. Tentukan banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi. Nilai tertinggi adalah 95, ada 7 siswa. Berarti yang mendapat nilai tertinggi ada 7 siswa. Pertanyaan E. Berapa siswa yang mendapat nilai 75? Nah, yang mendapat nilai 75 ada 6 siswa. Pertanyaan F. Berapa siswa yang mendapat nilai di atas 75? Nilai di atas 75 berarti yang mendapat nilai 80, 85, 90, dan 95. Kita jumlahkan banyak siswanya. Berarti yang mendapat nilai di atas 75 ada 4 siswa ditambah 10 ditambah 2 ditambah 7 yaitu 23 siswa. Kemudian pertanyaan G, berapa siswa yang mendapat nilai kurang dari 75? Kurang dari 75 berarti mendapat nilai 70 yaitu yang mendapat nilai kurang dari 75 ada 1 siswa. Soal nomor 2. Berikut adalah daftar olahraga yang digemari siswa SD Nusantara 02. Pertanyaannya, A. Buatlah tabel frekuensi data olahraga di atas. Kita akan membuat tabel frekuensinya, yaitu daftar olahraga yang digemari SD Nusantara 02. Ini adalah tabelnya, ada 2 kolom, yaitu jenis olahraga dan banyak siswanya. Jenis olahraganya itu, yaitu ada sepak bola, basket, voli, catur, dan tenis meja.
Selanjutnya kita hitung banyak siswa yang menyukai jenis olahraga tersebut. Kita mulai dari sepak bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa yang menyukai sepak bola. Kemudian olahraga basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa. Kemudian olahraga voli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Selanjutnya olahraga catur. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian olahraga tenis meja. 1, 2. Ada 2 siswa. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang menunjukkan data olahraga yang digemari SD Nusantara 02. Lanjut pertanyaan B, berapa siswa yang gemar sepak bola? Nah, banyak siswa yang gemar sepak bola, ada 8 siswa. Adik-adik bisa perhatikan tabel frekuensinya ya. Kemudian pertanyaan C, berapa siswa yang gemar basket? Banyak siswa yang gemar basket, ada 10 siswa. Pertanyaan D, berapa siswa yang gemar catur? Nah, di sini banyak siswa yang gemar catur, yaitu 3 siswa. Pertanyaan E, berapa siswa yang gemar voli? Di sini banyak siswa yang menyukai voli, ada 7 siswa. Pertanyaan F, berapa siswa yang gemar tenis meja? Nah, banyak siswa yang gemar tenis meja, yaitu ada 2 siswa. Pertanyaan G, tentukan olahraga yang sangat digemari siswa. Olahraga yang sangat digemari siswa berarti yang jumlah siswanya itu paling banyak. Nah, di sini yang paling banyak adalah basket. Jadi, olahraga yang paling digemari adalah basket. Pertanyaan H, tentukan olahraga yang kurang digemari siswa. Di sini olahraga yang kurang digemari siswa berarti yang jumlah siswanya itu paling sedikit. Di sini paling sedikit adalah 2, yaitu olahraga tenis meja. Jadi, olahraga yang kurang digemari adalah tenis meja. Soal nomor 3, berikut adalah data transportasi siswa yang digunakan ketika berangkat sekolah. Di sini transportasinya ada jalan kaki, naik bus, naik angkot, dan sepeda. Pertanyaannya, buatlah diagram gambar dari data di atas. Kita akan membuat diagram gambar, judulnya transportasi siswa ketika berangkat sekolah. Ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk membuat diagram gambar. Ada 2 kolom, yaitu jenis transportasi dan jumlah siswa. Di sini kakak menggunakan gambar seorang anak. Untuk gambar yang besar mewakili 10 siswa dan gambar yang kecil mewakili 5 siswa. Dari data yang sudah tersedia, anak-anak yang berjalan kaki ada 30. Berarti di sini gambarnya akan diwakilkan oleh 3 gambar yang besar. 1, 2, 3. Kemudian yang naik bus ada 50 siswa, berarti akan diwakilkan oleh 5 gambar yang besar. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang naik angkot ada 65 siswa, berarti akan diwakilkan oleh 6 gambar besar dan 1 gambar kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditambah 1 gambar yang kecil. Selanjutnya yang menggunakan sepeda ada 40 siswa, berarti akan diwakilkan oleh 4 gambar yang besar. 1, 2, 3, 4. Nah, adik-adik bisa menggunakan gambar yang lain ya. Kita lanjut pertanyaan B. Sebutkan transportasi yang sering digunakan siswa ketika berangkat sekolah. Di sini yang sering digunakan siswa berarti yang jumlah siswanya itu paling banyak, yaitu 65 naik angkot. Jadi, transportasi yang sering digunakan siswa adalah naik angkot. Soal nomor 4, Lani mencatat siswa pengunjung perpustakaan selama 1 bulan. Lani mencatat dari buku tamu perpustakaan. Dalam 1 bulan, Lani membagi data menjadi 4 bagian, yaitu minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. Minggu ke-1 pengunjungnya 60 siswa,
Minggu kedua pengunjungnya 70 siswa, minggu ketiga pengunjungnya 85 siswa, dan minggu keempat pengunjungnya 90 siswa. Pertanyaannya, sajikan data pengunjung perpustakaan di atas dalam diagram batang. Kita buat diagram batangnya, judulnya Pengunjung Perpustakaan selama 1 bulan. Nah, ini adalah diagram batangnya. Untuk yang garis horizontal menunjukkan minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian untuk yang garis vertikal menunjukkan banyak siswanya. Dari data yang tersedia, pada minggu ke-1 banyak pengunjungnya ada 60 siswa, minggu kedua pengunjungnya ada 70 siswa, minggu ketiga pengunjungnya ada 85 siswa, dan minggu keempat pengunjungnya ada 90 siswa. Nah, ini adalah diagram batangnya. Selanjutnya pertanyaan B. Kapan pengunjung perpustakaan paling banyak? Untuk pengunjung perpustakaan paling banyak, berarti yang jumlah siswanya itu paling banyak, yaitu 90 siswa. Pengunjung paling banyak pada minggu keempat, yaitu 90 siswa. Pertanyaan C. Kapan pengunjung perpustakaan paling sedikit? Pengunjung paling sedikit pada minggu ke-1, yaitu pengunjungnya hanya 60 siswa. Soal nomor 5. Berat badan seorang bayi dari umur 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada tabelnya. Pertanyaannya, sajikan data dalam diagram garis. Nah, diagram garisnya judulnya berat badan bayi dari umur 0 sampai 5 tahun. Nah, ini adalah diagram garisnya. Untuk yang garis horizontal ini menunjukkan umur dalam satuan tahun, dan untuk yang garis vertikal ini menunjukkan berat badan dalam satuan kilogram. Dari tabel kita perhatikan, di sini kita pindah ke dalam diagram garis. Pada usia 0 tahun berat badannya 3 kg, pada usia 1 tahun berat badannya 7,5 kg, pada usia 2 tahun berat badannya 8,5 kg, pada usia 3 tahun berat badannya 9,5 kg, pada usia 4 tahun berat badannya 10,5 kg, dan pada usia 5 tahun berat badannya 12,5 kg. Pertanyaan B, kapan berat badan bayi tersebut mengalami kenaikan tertinggi? Nah, dari diagram garis ini bisa kita lihat ya, berat badan bayi mengalami kenaikan tertinggi saat umur 0 sampai 1 tahun. Pertanyaan C, berapa berat badan bayi tersebut saat lahir? Nah, berat badan bayi saat lahir berarti ketika usia 0 tahun. Jadi, berat badan bayi saat lahir adalah 3 kg. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.